di belakang, Irianto bergeser ke belakang. Lavalviana, Salida Lavalviana merupakan ini dari kurang 3. Ini nih yang bikin taktik kita terbaca. Bangke malah dibocorin, WK. Kemudian dari petir, lo mabuk apa bang? Jangan dianalisis lah, sama aja lu bantu musuh. Dari underscore WF23, the real musuh dalam selimut. Ini aku disebut musuh dalam selimut, parah banget sih. Kaigat ulang coba-coba ya teman-teman, mumpung lagi break babak pertama Chelsea menghadapi Brentford, aku sempatkan untuk membuat video yang sebenarnya sudah berkali-kali aku buat, tapi kembali banyak sekali kecaman, hujatan, marah-marah lah ya yang disampaikan kepadaku. Nah, jadi kan udah aku tunjukkan ya video cuplikan yang aku upload di TikTok di awal video ini teman-teman. Ya, sebenarnya setiap video yang aku upload di YouTube pasti aku sebar di berbagai media sosial yang aktif aku ikuti. YouTube sudah pasti, Twitter sudah pasti, WhatsApp udah pasti aku share linknya teman-teman, kemudian Telegram udah pasti, dan TikTok juga aku upload konten yang berasal dari YouTube. Tapi yang singkat-singkat aja, 30 detik sampai dengan 1 menit teman-teman. Nah, menariknya ketika aku mengupload video membahas taktikal Sintayong teman-teman di pertandingan leg 1 Chinese Taipei, kemudian di pertandingan leg kedua juga ketika menghadapi Chinese Taipei, hujatan sangat-sangat liar, sangat banyak ya. Hampir kalau kita baca semua komen tersebut, rata-rata semua hujatan ditujukan kepadaku. Goblok, tolol, bodoh, semualah kata-kata yang nggak pantas ditujukan kepadaku. Aku nggak mempermasalahkan persoalan ini, nggak ada. Aku ketawa aja, senyum membaca komentar tersebut yang pedas-pedas ya, pedas-pedas. Sekali lagi aku tidak mempermasalahkan, tapi ini video ini bakalan membuka membuka cara kita berpikir sebagai refleksi teman-teman. Kenapa masih ada banyak orang yang menjudge ketika melihat konten-konten seperti ini? Padahal teman-teman, konten-konten yang aku sudah lakukan analisis, baik itu pertandingan timnas, pertandingan dari Liga Sepak Bola Eropa, bahkan Liga 1 Indonesia, beberapa analisis tersebut ada, teman-teman catat ya, ada dipakai oleh beberapa tim Liga 1 Indonesia. Terkhusus ada yang melihat secara langsung pelatih dari Persipura di Liga 1 beberapa tahun yang lalu ya, bukan tahun ini. Pertandingan Persipura menghadapi Persebaya Surabaya, dan itu langsung dikomen beliau di salah satu video tersebut. Jadi ada bermanfaatnya. Nah, sebelum lebih jauh, aku ingin membaca beberapa komentar yang cukup lucu ya. Cukup lucu, nanti kita selip-selipkan yang ingin aku sampaikan. Nah, di sini teman-teman dari Kurniawan AP398, ini cukup menarik ya. Di salah satu konten video TikTok aku teman-teman yang sudah ditonton hampir 800.000 orang yang nonton. Biasanya kalau analisis taktik teman-teman banyak-banyak sih yang nonton. Jadi di sini dia bilang nih, jangan disebar bang, susah tuh dibaca sama tim lain, malah dikasih tahu. Aduh, ini mungkin Kurniawan ini nggak melihat banyaknya konten creator yang ada di luar Indonesia. Cobalah kita bicara tentang liga top 5 liga top di dunia lah ya. Kita ambil aja contoh di Inggris. Inggris itu teman-teman, kalau misalnya habis pertandingan ini, habis pertandingan Chelsea menghadapi Brentford, banyak sekali analisis yang bertebaran. Tujuannya tetap salah satu, nggak semua. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas daripada permainan itu sendiri. Semakin banyak dibahas, tentunya pelatih Thomas Tuchel ataupun whatever siapa pelatihnya bakalan mempunyai ide baru bagaimana mengembangkan taktikal yang dia jalankan bersama timnya. Oke, kita lanjut komentar selanjutnya dari Roni teman-teman. Ini banyak banget ya yang like dia, termasuk aku juga. STY susah racik strategi, dia analisis di post YouTube lagi. Nah, ini mungkin Roni juga jarang ya melihat konten kreator ataupun taktikal sepak bola versi bahasa Inggris. Jadi ya mungkin dia secara literasi, menurut aku ya, literasi bisa aja dalam tanda petik
dalam tanda petik mungkin nggak sampai melihat yang ada di luar-luar sana. Jadi kalau ketika dia nggak melihat di luar sana, dia lihat yang ada di Indonesia, jadi ada sesuatu yang baru gitu ya. Tapi ya ini cukup menarik, rata-rata banyak sekali yang menghujat, yang tidak terima terkait tentang video pertandingan timnas Indonesia tersebut. Kemudian kita masuk dari telur gabus, mantap Min, gimana timnas mau maju, rakyatnya sendiri malah bocorin strategi. Ini hampir sama ya teman-temannya seperti yang awal aku sampaikan tadi, bahwa ya tujuan dari analisis ini ya tentunya untuk sebagai ruang diskusi, ruang masukan, syukur-syukur bisa digunakan seperti yang digunakan oleh tim Persipura Jayapura. Teman-teman, itu disampaikan oleh Coach Jackson langsung ke aku ya, dan disebarkan beliau ke grup tim Persipura Jayapura. Jadi selain itu ya yang seperti aku bilangkan tadi lagi juga, untuk meningkatkan variatif dari sisi taktikal yang digunakan oleh setiap pelatih. Tujuannya tetap ya, selain daripada itu semua, poinnya, bargaining poinnya, mengedukasi daripada penonton sepak bola itu sendiri. Nggak hanya sekedar menonton sepak bola, oh itu harusnya gini, bukan. Nggak setiap nonton bola itu cuma bicara tentang, iya seharusnya gini. Tapi lebih bicara substansi lebih dalam teman-teman, dari sisi teori taktikalnya. Nggak hanya sekedar itu nggak boleh, itu pelanggaran, tapi nggak dijelaskan kenapa. Itu harusnya bisa gol, tetapi nggak dijelaskan. Hanya sekedar opini yang masih di permukaan ya, nggak terlalu substansi. Kita masuk ke selanjutnya dari _WF23, the real musuh dalam selimut. Ini aku disebut musuh dalam selimut, parah banget sih, parah banget. Musuh dalam selimut, aku orang Indonesia dibilang musuh dalam selimut. Dari Anam Tofatul, STY be like, percuma gua capek-capek bolak-balik Korsel Indo buat ngeracik strategi, si Bambang malah enaknya bocorin. Bambang ini maksudnya aku ya. Oke, ini mungkin dia juga, aku berpikiran mungkin Mas Anam tidak melihat konten yang ada di luar Indonesia ya, karena jujur ya, di Indonesia sangat minor mungkin analisis yang dipublikasikan secara masif dan sistematis teman-teman, yang meluas ya, yang meluas. Mungkin ada hanya 1 sampai 2 cuman ya. Ingat, 1 sampai 2 konten creator di Indonesia yang melakukan analisis. Dan ya you know lah. Kemudian kita lanjut dari Akusi23, maaf bang jangan terlalu detail, ntar malah diketahui musuh. Ini hampir sama ya secara isi apa yang dia sampaikan kepada aku, sama seperti komentar-komentar sebelumnya. Oke, selalu dibesar-besarkan kalau Indonesia menang, padahal biasa aja. Nah ini mungkin Irfan Hermawan ini 1270 memiliki pendapat seperti itu, tapi kalau kita bicara tentang permainan, hal yang luar biasa tentunya. Tapi mungkin Mas Irfan Hermawan ini bisa membaca buku yang bicara tentang taktik ya, bukan melihat dari komentar-komentar orang. Tapi kalau kita bicara viewer permainan timnas Indonesia, walaupun garis bawahi, walaupun masih menghadapi Chinese Taipei, yang aku dengar juga teman-teman, walaupun ranking mereka lebih tinggi daripada Indonesia, secara kualitas permainan lebih unggul pemain-pemain Indonesia. Walaupun demikian, permainan Indonesia secara permainan semua lah teman-teman berbeda dari biasanya yang kita saksikan. Dan seperti yang kita bahas juga, Sintayong mengadaptasi taktikal yang digunakan oleh Pep Guardiola bersama Man City teman-teman, ataupun Bayern Munich pada saat dia melatih Bayern Munich. Itu ya teman-teman ya. Dan selalu dibesar-besarkan kalau Indonesia. Dari judul aku juga nggak ada buat heboh kan, teman-teman tahu sendiri tuh, ada konten-konten yang judulnya luar biasa. Wow, piring terbang, Lionel Messi berhasil mengalahkan 10 pemain dengan dribblingnya. Wow, luar biasa, Ronaldo mencetak gol dari luar lapangan. Judul-judul kayak gitu kan nggak ada aku. Heboh kan. Wow, taktik Sintayong berhasil mengikuti gaya permainan sensasional Guardiola bersama Man City. Kan nggak terlalu vulgar, masih datar-datar aja, masih permukaan yang aku sampaikan. Misalnya STY mengadaptasi taktik dari Sintayong yang secara teoretikal
dia memang benar, tapi aku nggak menambahkan kalimat-kalimat lebih wow, fantastis, amazing, gila, bombastis, wow, super, maknyos, dan lain sebagainya. Banyak tuh konten creator yang bahasa-bahasanya entah kenapa lebay banget ya. Dan selanjutnya dari Falsafah Huda R yang komen pada bilang susah payah coach STY ngeracik taktik malah dibocori. Boy, di dalam tim sepak bola itu pasti udah ada tim analisis buat nyari. Ini setuju aku. Ini pasti dia sering melihat konten analisis nih, bukan hanya di Indonesia, pasti di luar. Setuju, benar banget. Kemudian kita lanjut sebentar teman-teman, hilang komentar tadi dari Aksal Nugraha, ngapain lu bongkar rahasianya, biarkan ini menjadi privasi timnas CDN Indonesia maksudnya. Oke, ini lucu-lucu sih. Dari Bagas, STY udah capek-capek blok, ini goblok maksudnya, STY udah capek-capek goblok malah dibongkar, aduh. Dari Ilham One Win, kok bisa kalian bilang ini mempermudah musuh? Great analisis bro, tip Tommy keep ini appreciate ya. Dan banyak juga ya teman-teman yang mengapresiat, tapi banyak banget kalau di TikTok yang menghujat, menghina dan segala macam kata-kata yang tidak pantas ya teman-teman. Sekali lagi, di samping itu semua banyak juga yang mengapresiat terkait tentang analisis. Tentunya buat analisis nggak mudah. Kemudian dari Borneo TikTok, itu tugas tim analisis lawan, tugas kita support bukan menampakkan kelemahan timnas sendiri. Botol itu apa artinya? Botol yang bisa dipecahkan ataukah ini mendiskreditkan, menghina aku? Kemudian kita lanjut teman-teman, masih ada komentar sebenarnya banyak ya. Ini dari Kurang 3, ini nih yang bikin taktik kita terbaca. Oke, kalau kita bicara tentang ini teman-teman, selama aku komunikasi, yang aku tampilkan juga video diskusi aku sama pelatih-pelatih dari Liga Indonesia, nggak ada tuh yang mempermasalahkan bahas-bahas taktik seperti ini, malah mengapresiat karena bisa sebagai second opinion terhadap apa sekali lagi yang mereka lakukan untuk tim mereka. Contoh seperti yang aku sampaikan tadi, Coach Jackson F. Tiago menggunakan salah satu konten aku untuk dia sampaikan kepada timnya. Kemudian NM bangke malah dibocorin, WK. Kemudian dari GAA Petir, lo mabuk apa bang? Jangan dianalisis lah, sama aja lu bantu musuh. Oke, dikatanya aku mabuk. Kalau mabuk ya nggak mungkin lah aku buat analisis, kan kayak gitu. Dan ini lagi Alan Bia, cari konten yang lain aja bang, entar strategi ketahuan timnas main jelek, STY juga yang disalahin. Mau timnas kalah masa STY gini, setiap STY bermain bersama timnas pasti ada setiap pertandingan aku analisis, bukan hanya menang, pasti ada kalahnya juga. Ada aku buat di playlist tuh. Kemudian mungkin untuk Alan Bia secara persisten dan konsisten 1 tahun terakhir ini memang selalu kita lakukan ataupun kita buat konten analisis. Mungkin Mas Alan Bia ini tidak mampir di YouTube aku. Oke. Oke teman-teman, mungkin itulah beberapa cuplikan komentar dari netizen teman-teman yang secara overall di TikTok teman-teman, sekali lagi banyak sekali yang menghujat, tapi sering-seringlah kita membuka wawasan kita, melihat dari luar, kenapa sepak bola di luar itu maju, di samping di sekalian juga banyak yang melakukan analisis. Kenapa sepak bola di Indonesia mungkin seperti ini, yang dimana nggak ada banyak orang yang menganalisis. Coba analogikan, di top 5 Eropa pertandingan ada, banyak dianalisis, orang-orang sukses, berkembang banget, variasi taktiknya juga luar biasa. Nah, tentunya kita harapkan dengan banyaknya ruang diskusi untuk taktik di Indonesia yang secara masif dan sistematis disebarkan, kembali ke sepak bola Indonesia itu sendiri semakin lama semakin meningkat. Oke, kurang lebih seperti itu lah ya teman-teman ya. Dan sepak bola Indonesia semoga terus meningkat dan mencapai apa yang diinginkan oleh PSSI. Sampai sini aja videonya. Tetap nonton analisis yang kita sediakan. Bye.